Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok A, kelas K013 akan menjelaskan akuntansi keuangan menengah 1, chapter 10 tentang acquisition and disposition of property, plant, and equipment. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Eka Melina dengan NPM Mahir 145, yang kedua ada Ismana Etria Azaria dengan NPM Mahir 228, yang ketiga ada Rizky Lamtama Hitorus dengan NPM Mahir 243, yang keempat ada Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan NPM Mahir 250, yang kelima ada Jenny Ragiza Balkis dengan NPM Mahir 276, yang keenam ada saya sendiri, yaitu Dewinta Trisna Putri dengan NPM Mahir 411. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama mengenai property, plant, dan equipment, di mana ini merupakan komponen penting dalam kegiatan operasional yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, digunakan dalam transaksi operasi dan tidak dijual kembali. Yang kedua adalah berjangka panjang yang biasanya mengalami penyusutan, dan yang terakhir, terdapat substansi fisik. Pada bagian property plant, terdapat acquisition of property, plant, dan equipment, yaitu banyak perusahaan menggunakan biaya histori dari properti, pabrik, atau peralatan untuk menghitung kas atau kas ekuivalen. Umumnya, perusahaan tersebut melaporkan biaya tersebut melalui yang pertama, harga pembelian termasuk biaya impor maupun pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dengan rabat. Yang kedua, biaya dapat diatribusikan untuk membawa aset yang diperlukan supaya dapat digunakan secara optimal. Sebagian besar perusahaan menggunakan metode biaya perolehan karena mengetahui biaya tersebut lebih murah. Karena biaya penilai tidak dibutuhkan, selain itu, biaya atau metode revaluasi atau nilai wajar umumnya menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi, di mana terdapat beban yang lebih tinggi, namun laba lebih rendah. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, cost of land. Semua bisnis mengetahui bahwasannya kita membutuhkan tanah untuk memproduksi usahanya, di mana tanah merupakan hal awal untuk menentukan tempat yang strategis dalam usaha. Dan terdapat beberapa komponen yang meliputi biaya tanah. Yang pertama adalah harga pembelian, yang kedua adalah biaya penutupan, yang ketiga adalah biaya yang disiapkan untuk mempersiapkan tanah untuk penggunaan seperti alat maupun mesin dalam kegiatan operasional. Yang keempat adalah pengalihan setiap hak gadai, hipotek, atau beban atas properti. Dan yang terakhir adalah perbaikan tanah yang digunakan untuk menambah nilai masa pakai yang tidak terbatas. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu cost of building atau biaya bangunan, di mana bangunan merupakan tempat untuk wadah sebagai konstruksi alat maupun mesin. Biaya ini meliputi bahan, tenaga kerja, dan overhead yang dikeluarkan untuk setiap pembangunan. Yang kedua adalah biaya profesional dan izin bangunan. Nah, umumnya perusahaan melakukan sistem kontrak pada pihak lain untuk membangun gedung mereka, supaya dapat meringankan beban yang telah diperoleh. Jika perusahaan membeli tanah dengan bangunan yang sudah tua, maka biaya tersebut akan mengalami biaya pembongkaran dikurangi dengan nilai residunya, yaitu biaya untuk mempersiapkan tanah perolehan. Dan yang terakhir dan yang keempat adalah cost of equipment atau biaya peralatan. Peralatan merupakan komponen penting yang digunakan sebagai alat untuk proses operasi perusahaan, di mana dengan adanya peralatan akan menunjang dan mempermudah kegiatan operasional perusahaan. Biaya peralatan mencakup banyak hal, seperti peralatan pengiriman, peralatan kantor, aset tetap serupa lainnya. Biaya aset yang dimaksud adalah biaya pembelian, biaya pengamanan, biaya pengiriman, dan biaya yang lain.
Dengan demikian, kita bisa mengasumsikan bahwasannya pengeluaran biaya yang dilakukan itu mencakup banyak hal pada sistem yang telah dikeluarkan pada biaya untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan pada perusahaan nanti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aset yang dibangun sendiri. Di sini terdapat komponen biaya. Yang pertama ada bahan baku dan tenaga kerja langsung, yakni mudah dilacak dan dicatat langsung ke biaya konstruksi. Nah, yang kedua ada biaya overhead atau biaya tidak langsung. Ini yang menjadi perdebatan. Overhead itu bisa meliputi listrik, asuransi pabrik, penyusutan gedung pabrik, dan gaji supervisor, sehingga tidak bisa secara langsung dilacak. Nah, cara menangani biaya overhead ini yang pertama itu bisa dilakukan tanpa alokasi overhead tetap, yakni hanya memasukkan biaya variabel yang naik karena konstruksi tersebut. Contohnya, biaya tetap pabrik akan ada meskipun konstruksi tidak dilakukan. Lalu yang kedua ada full costing approach, yakni membebankan proporsi semua overhead ke aset yang dibangun. Misalnya semua aset yang diproduksi harus menanggung biaya produksi yang terjadi. Selanjutnya ada kapitalisasi biaya pinjaman. Jadi kapitalisasi ini berarti mencatat biaya pinjaman atau bunga sebagai bagian dari nilai aset, bukan sebagai beban bunga di laporan laba rugi. Lalu ada aset yang memenuhi syarat, yakni ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk memulai masa kapitalisasi. Yang pertama ada pengeluaran untuk aset yang sudah terjadi, yang kedua ada proses pengerjaan aset yang sedang berlangsung, dan yang terakhir, ketiga, biaya pinjaman atau bunga yang sedang terjadi. Selanjutnya ada metode perhitungan kapitalisasi. Ada 3, yang pertama ada pinjaman spesifik, rumusnya yakni bunga yang dikapitalisasi sama dengan total bunga pinjaman dikurangi dengan pendapatan bunga dari investasi dana sisa. Karena dana pinjaman belum dipakai semua, sisa uangnya diinvestasikan. Pendapatan dari investasi ini mengurangi beban bunga yang dikapitalisasi. Lalu yang kedua ada pinjaman umum. Jadi metode ini jika tidak ada pinjaman khusus maka digunakan utang perusahaan yang sudah ada. Lalu di sini kita menghitung pengeluaran rata-rata tertimbang, lalu juga menghitung tingkat kapitalisasi dari rata-rata bunga utang yang sudah ada. Lalu kita mengalihkan keduanya, dan jumlah yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi total bunga aktual yang dibayarkan perusahaan pada periode tersebut. Yang terakhir ada pinjaman gabungan, yakni menggunakan sisa dana dari pinjaman spesifik untuk membayar proyek, dan jika dana spesifik habis, itu harus menggunakan dana dari pinjaman umum. Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai disclosures atau pengungkapan, di mana untuk setiap periode entitas ini harus mengungkapkan baik jumlah biaya peminjaman yang dikapitalisasi selama periode tersebut atau tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak untuk dikapitalisasi. Intinya di mana ketika kita meminjam uang, ini di sini tidak dianggap beban, tapi di standar akuntansi diwajibkan untuk melakukan kapitalisasi biaya peminjaman, di mana contohnya di Royal Dutch Shell ini, di mana mereka ini tidak mengatakan hanya memiliki aset, tapi mereka juga menyebutkan beberapa bunga yang akan mereka bayar ke bank dan bagian yang akhirnya dikapitalisasi ke dalam aset milik mereka. Oke, kita lanjut ke subbab selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai valuation of property, plant and equipment atau penilaian aset tetap, di mana suatu perusahaan ini harus mencatat aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan pada nilai wajar dari apa yang mereka berikan atau pada nilai wajar dari aset yang mereka terima. Tapi proses perolehan aset ini terkadang mengaburkan nilai wajarnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membeli tanah dan bangunan secara bersamaan dengan satu harga, atau bisa dibilang borongan. Nah, bagaimana cara menentukan nilai terpisah dari tanah
dan bangunan tersebut. Di sini ada membahas mengenai diskon tunai, yaitu ketika perusahaan membeli aset pabrik dengan syarat diskon tunai untuk pembayaran segera. Ketika perusahaan mengambil diskonnya, maka diskon tersebut tetap harus dianggap sebagai pengurang harga aset. Nah, alasannya kenapa biaya aset yang sebenarnya ini adalah harga tunai atau setara dengan tunai aset tersebut. Biasanya diskon ini dianggap sangat menguntungkan, sehingga kadang kegagalan menunjukkan kesalahan atau inefisiensi dalam suatu manajemen. Lalu yang kedua ada kontrak pembayaran ditangguhkan, di mana suatu perusahaan ini seringkali membeli aset pabrik melalui kontrak kredit jangka panjang, seperti menggunakan wesel, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan. Nah, untuk mencerminkan biaya yang tepat, perusahaan mencatat aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang ini sebesar nilai sekarang atau present value dari imbalan yang ditukarkan dengan pihak-pihak yang berkontrak dengan transaksi. Contohnya di sini ada Great House Company. Oh, bukan, salah. Di sini ada Sutter AG. Nah, untuk di sini kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya mengenai present value dan future value. Jadi kita menghitung bahwa 100.000 di 5 tahun yang akan datang itu berbeda dengan 100.000 yang ada di masa sekarang. Maka kita menghitung menggunakan rumus present value. Di situ ketemu hasilnya 75.816 euro. Nah, di situ dihitung untuk pajaknya sebesar 10%, yaitu sebanyak 7.582, dan yang harus dibayarkan setiap akhir tahun adalah 12.418. Nah, maka di situ di debit dan cashnya 20.000 di kredit. Nah, untuk yang di tahun kedua, di mana bunganya sebesar 340, lalu untuk pembayarannya di akhir tahun sebesar 13.660, dan cashnya 20.000 di kredit. Lalu ada pembelian borongan atau lump sum purchase. Ini adalah suatu tantangan umum dalam menilai aset tetap yang muncul ketika perusahaan membeli sekelompok aset dengan satu harga borongan. Nah, ketika hal ini terjadi, perusahaan itu mengalokasikan total biayanya ke berbagai aset tersebut berdasarkan dengan nilai wajar relatif. Di sini perusahaan berasumsi bahwa biaya akan bervariasi secara proporsional dengan nilai yang cukup wajar. Nah, ini itu merupakan prinsip yang sama yang diterapkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya borongan di antara item persediaan yang berbeda. Nah, sebagai contoh, di sini ada Nordic Homes Inc. untuk membeli beberapa aset dari perusahaan pemanas kecil, yaitu Comfort Heating, seharga $80. Nah, Comfort Heating ini sedang dalam proses likuidasi atau penutupan bisnis, sehingga terdapat aset yang dijual adalah sebagai berikut yang ada di dalam tabelnya. Ada inventory sebesar 30.000, land sebesar 20.000, dan building sebesar 35.000. Tapi untuk harga pasarnya di sini sebesar 25.000, land sebesar 25.000, dan building sebesar 50.000. Nah, untuk cara mengalokasikan 80.000, pembelian 80.000 ini tadi oleh Nordic Homes dengan wajar nilai relatifnya, maka menggunakan perhitungan seperti ini, di mana inventory sebesar, kita pakai harga wajarnya atau harga pasarnya sebesar 25.000 per 100 dikali dengan 80.000,
Jadi ketemu harganya sebesar 20.000. Lalu untuk land sama 25.000 dibagi harga pasarnya, total harga pasarnya sebesar 100.000 dikali 80.000 ketemu 20.000, dan buildingnya sama juga 50.000 dibagi dengan 100.000 dikali dengan 80.000, maka ketemu hasilnya 40.000. Jadi itu adalah nilai yang akan dicatat dalam asetnya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep peralihan aset dengan penerbitan saham. Ketika perusahaan membeli aset dengan saham, nilai yang digunakan bukan per value tetapi fair value. Jika saham memiliki harga pasar yang aktif, maka digunakan harga pasar tersebut karena mencerminkan nilai yang lebih relevan. Pada contoh ini, perusahaan menerbitkan 5.000 saham dengan harga pasar $12, sehingga nilai tanah yang dicatat adalah $60.000. Nilai ini kemudian dibagi menjadi share kapital sebesar $50.000 sesuai nilai nominal, dan sisanya $10.000 dicatat sebagai share premium. Jika tidak ada harga pasar saham, maka perusahaan menggunakan nilai wajar aset sebagai dasar pencatatan. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertukaran aset non-moneter, seperti aset tetap. Transaksi ini umumnya dicatat menggunakan fair value dari aset yang diberikan atau diterima, tergantung mana yang lebih jelas, karena fair value mencerminkan nilai sebenarnya atau cash equivalent price. Gain atau loss dihitung dari selisih antara fair value dan book value aset lama, di mana book value adalah biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Hal yang paling penting adalah commercial substance, yaitu apakah transaksi menyebabkan perubahan arus kas masa depan atau posisi ekonomi perusahaan. Perubahan ini bisa terjadi meskipun aset yang ditukar sejenis. Jika ada commercial substance, maka gain dan loss langsung diakui. Jika tidak ada, gain tidak diakui dan dimasukkan ke nilai aset baru. Sedangkan loss tetap diakui agar aset tidak dinilai terlalu tinggi. Jadi, inti dari transaksi ini adalah penggunaan fair value dan penentuan commercial substance untuk menentukan pengakuan gain dan loss. Selanjutnya yaitu adalah government grants, adalah bantuan dari pemerintah kepada perusahaan yang dapat berupa uang, aset, atau fasilitas lainnya yang diberikan dengan syarat tertentu untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dalam akuntansi, isu utamanya adalah bagaimana bantuan ini dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Apakah sebagai pendapatan atau sebagai pengurang aset agar sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dalam perlakuannya terdapat dua pendekatan, yaitu equity approach dan income approach. Namun, IFRS lebih menggunakan income approach karena dianggap lebih relevan dan sesuai dengan prinsip matching, yaitu mengaitkan pendapatan dengan biaya yang terkait. Dalam praktiknya, government grants diakui secara sistematis, bisa melalui deferred income yang diakui bertahap selama periode manfaat atau dengan mengurangi nilai aset sehingga berdampak pada beban depresiasi. Lalu, cost subsequent to acquisition, yang pertama terdapat additions, adalah penambahan pada aset tetap yang meningkatkan kapasitas atau manfaat dari aset tersebut, sehingga biaya yang dikeluarkan dikapitalisasi karena dianggap menciptakan aset baru. Contohnya seperti penambahan gedung, pemasangan AC, atau perluasan bangunan. Dalam prosesnya, terdapat biaya tambahan yang muncul akibat penyesuaian aset lama, seperti pembongkaran bagian bangunan. Perlakuan biaya ini tergantung pada apakah sejak awal perusahaan sudah merencanakan adanya penambahan atau tidak. Jika sudah direncanakan, maka biaya tersebut termasuk bagian dari aset. Namun jika tidak direncanakan, maka biaya tersebut dianggap sebagai kerugian pada periode berjalan karena merupakan akibat dari perencanaan yang kurang tepat. Dalam praktiknya, jika sulit menentukan nilai tercatat aset lama, perusahaan biasanya mengasumsikan nilai aset lama 0 dan langsung menambahkan seluruh biaya ke aset baru. Kesimpulannya, additions pada aset tetap umumnya dikapitalisasi karena menambah manfaat ekonomi aset dan harus dicatat secara tepat sesuai kondisi perencanaannya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan cost subsequent to acquisition pada improvements and replacement. Perusahaan dapat mengganti aset melalui perbaikan, yaitu mengganti dengan aset yang lebih baik, atau penggantian, yaitu mengganti dengan aset serupa. Kuncinya adalah menentukan apakah pengeluaran tersebut meningkatkan potensi manfaat masa depan aset atau sekedar mempertahankan kondisi yang ada. Jika meningkatkan manfaat, pengeluaran dikapitalisasi dengan menghapus aset lama dan mencatat aset baru. Jika hanya mempertahankan kondisi, cukup dicatat sebagai beban. Sebagai contoh,
Consulting Enterprise mengganti pipa lama nilai buku €15.000, akumulasi depresiasi sebesar €135.000 dengan pipa baru senilai €125.000 dan membayar €124.000 setelah memperhitungkan nilai sisa sebesar €1.000 sehingga mencatat kerugian pelepasan aset sebesar €14.000. IFRS mengharuskan setiap komponen signifikan suatu aset dicatat dan didepresiasi secara terpisah, seperti traktor Hanoi Ltd yang terdiri dari ban €6.000 dibagi 2 tahun, transmisi sebesar €10.000 dibagi 5 tahun, dan badan truk sebesar €34.000 dibagi 10 tahun. Jika data komponen tidak tersedia, metode estimasi dapat digunakan. Selanjutnya ada rearrangement and reorganization. Perusahaan terkadang mengeluarkan biaya untuk penataan ulang atau reorganisasi aset yang sudah ada. Menurut IFRS, pengakuan biaya aset dihentikan begitu aset berada dalam kondisi dan lokasinya siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen. Oleh karena itu, biaya penataan ulang atau reorganisasi aset tetap yang sudah ada tidak dapat dikapitalisasi, melainkan harus langsung dicatat sebagai beban pada saat terjadi. Nah, selanjutnya ada repairs. Yang pertama ada perbaikan biasa atau ordinary repairs, adalah pengeluaran rutin untuk menjaga aset tetap dalam kondisi operasional, seperti penggantian suku cadang kecil, pelumasan, pengecatan, dan pembersihan. Biaya ini langsung dicatat sebagai beban pada periode terjadinya karena manfaatnya hanya dirasakan pada periode berjalan. Yang kedua ada perbaikan besar, major repairs, seperti overhaul memberikan manfaat lebih dari satu periode, sehingga diperlakukan seperti perbaikan atau penggantian aset. Sebagai contoh, Shipway Company membeli kapal seharga $200 juta dengan masa manfaat 20 tahun yang memerlukan overhaul setiap 4 tahun dengan biaya $4 juta. Biaya overhaul tersebut dicatat sebagai komponen terpisah dan didepresiasi selama 4 tahun. Ketika overhaul berikutnya dilakukan, biaya dan akumulasi depresiasi overhaul sebelumnya dihapus dan diganti dengan biaya overhaul yang baru. Di sini ada cost subsequent to acquisition. Jadi ini adalah ringkasan biaya setelah diakuisisi. Di sini ada tabel jenis pengeluaran dan juga perlakuan akuntansi normal. Di bawahnya ada penambahan. Terus di sini kapitalisasi biaya penambahan ke akun aset. Terus ada perbaikan dan penggantian. Jadi mengurangi biaya dan akumulasi penyusutan aset lama dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian. Terus penataan ulang dan reorganisasi. Biaya penataan ulang dan reorganisasi ini dicatat sebagai pengeluaran. Terus ada perbaikan. Nah, perbaikan ini dibagi menjadi 2, yaitu perbaikan biasa dan perbaikan besar. Perbaikan biasa itu biaya perbaikan dibebankan saat terjadi. Terus kalau perbaikan besar itu mengurangi biaya dan akumulasi penyusutan aset lama, terus diakui keuntungan atau kerugian yang ada. Kapitalisasi biaya perbaikan itu besar. Materi selanjutnya yaitu disposition of property, plant and equipment, tentang sale of plant asset. Nah, perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal entry penyusutan akhir dan tanggal penjualan. Sebagai contoh, Barrett Group mencatat penyusutan atas sebuah mesin yang berharga $18.000 selama 9 tahun dengan tarif $1.200 per tahun. Jika perusahaan menjual mesin tersebut di pertengahan tahun ke-10 seharga $7.000, pencatatan penyusutannya itu jurnalnya seperti ini. Depreciation expense di debit sebesar 600, terus accumulated depreciation machine di kredit sebesar 600. Nah, 600 ini didapat dari 1.200 dikali setengah. Terus kalau pencatatan jurnal untuk penjualan aset
tadi itu jurnal akunnya itu cash sebesar 7.000 di debit, terus accumulated depreciation machine sebesar 11.400 dari 1.200 dikali 9, terus ditambah 600 tadi. Terus di bawahnya machine dikredit sebesar 18.000, terus gain on disposal of machinery dikredit juga sebesar 400. Nah, nilai buku mesin pada saat penjualan adalah nilai baku ya ini kayaknya. Mesin pada saat penjualan adalah 6.600, itu didapat dari 18.000 dikurangi 11.400. Karena mesin tersebut terjual seharga 7.000, maka keuntungan dari penjualannya itu adalah 400. Selanjutnya adalah involuntary conversion. Penggantian masa pakai aset dapat terjadi akibat konversi paksa seperti bencana alam, pencurian, atau penyitaan. Nah, jika perusahaan itu menerima kompensasi dari asuransi atau pemerintah, pencatatannya itu harus dilakukan dalam 2 tahap terpisah. Jadi tahap pertama itu adalah mengakui kerugian aset pada saat kejadian, dan tahap kedua adalah mencatat keuntungan saat nilai penggantian sudah dipastikan. Pemisahan ini dilakukan karena IFRS melarang pengakuan aset kontingen, mengingat nilai pemulihan biasanya itu belum jelas saat kerugian terjadi. Maka keuntungan tidak boleh dicatat sebelum ada kepastian hukum atau nominal. Di sini ada contohnya. Camel Transport memiliki pabrik manufaktur yang terletak di lahan milik perusahaan yang berada tepat di jalur tornado. Akibatnya, tornado yang terjadi pada 16 Mei 2022 jadi pabrik tersebut itu hancur total akibat tornado itu. Nah, Camel itu akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dalam perusahaan asuransinya untuk nilai wajar penuh pabrik itu. Nah, kesepakatan tersebut itu dicapai pada 18 Maret 2023. Pada saat tornado itu terjadi, bangunan tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 3.500 juta. 3.500.000 ya, 3.500.000. Nah, di situ ada biaya awal itu 6 juta, dikurangi akumulasi depresiasi sebesar 2.500.000. Jumlah penyelesaian dengan perusahaan asuransi ini adalah 5 juta. Nah, jadi entry jurnalnya itu sebagai berikut. Pada Mei 16, 2022 itu loss from tornado dikredit sebesar 3.500.000, terus accumulated depreciation building di debit ya. Tadi loss from tornado di debit sebesar 3.500, terus accumulated depreciation building di debit juga sebesar 2.500.000, terus buildings di kredit sebesar 6 juta. Terus pada Maret 18, 2023 cash di debit sebesar 5 juta, terus gain from insurance settlement di kredit sebesar 5 juta. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai chapter 10 pada bab acquisition and deposition of property, plant and equipment. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.